warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, baiklah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk menjadi pemateri adalah Bapak Ustadz Susanto dengan materi kajian hadis. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Susanto kami persilakan tempat dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama dan utama, mari kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mutlak, maha segalanya, dan
Rabb yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di majelis ini di dalam rangka untuk thalabul ilmi, di mana thalabul ilmi ini adalah satu hal yang penting, satu kegiatan dari orang-orang mukmin, orang-orang muslim untuk menambah pengetahuan tentang syariatnya, kemudian setelah itu diamaliyahkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Para jamaah, bapak-bapak dan asatidz yang saya hormati, pada kesempatan ba'da subuh ini alhamdulillah kita diberikan kekuatan dan tetap semangat untuk bisa meraih ilmu. Sekecil apapun ilmu adalah sangat manfaat buat kita. Sementara saya posisinya adalah balighu anni walau ayah. Saya pikir ini hadis sudah masyhur ya, sehingga bisa dihafal. Balighu anni walau ayah. Ada yang bisa mengulangnya kembali? Balighu anni walau ayah. Apa artinya? Apa maknanya? Silakan. Terjemahnya saja kira-kira. Pak Hafiz kira-kira apa? Sempat dengar enggak ini hadis ini? Balighu anni walau ayah. Sempat dengar ya, cuma lupa mungkin apa ya makna artinya gitu, karena ini kan bahasa Arab. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, maksudnya sampaikan pesan-pesan yang bermuatan kebajikan untuk mengajak tunduk kepada Allah SWT itu, pesan-pesan itu isinya seperti itu. Betapapun satu ayat, betapapun yang kita ketahui hanya satu ayat, nah itu kita perlu sampaikan. Tidak perlu ahli dulu, hafiz dulu, ahli dulu, nyantri dulu bertahun-tahun baru menyampaikan. Tidak begitu Islam. Ad-dinu nasihah. Apa? Ad-dinu nasihah. Din itu, din kita ini, ajaran Islam itu berisikan nasihat. Karena apa? Manusia ini kadang lalai. Lebih banyak lalai atau ingatnya kita sebagai manusia. Boleh jadi lalainya kita lebih banyak daripada ingatnya. Maka dari itu hadis Nabi yang tadi singkat itu memberikan pesan bahwa nasihat merupakan posisi penting bagi kita untuk tetap memberikan satu dorongan agar kita selalu berada dalam kebaikan dan selalu ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai umat Rasulullah tak lupa menyampaikan salawat dan salam. Semoga salawat dan salam itu tercurah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi keluarga dan para sahabatnya, tentu kita umatnya yang selalu merindukan Nabi, selalu mengharapkan atau sangat berharap atas syafaatnya, syafaatul uzma, sehingga kita dengan amaliyah kita yang boleh jadi tidak bisa mengangkat kita kepada keselamatan di akhirat, dengan syafaat itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Apa syafaat itu? Pertolongan, ma'unah, pertolongan dari khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa syafaat itu?
bagi siapa saja yang sering bersalawat atasnya dan menegakkan, memelihara sunnah-sunnahnya, tidak melenceng daripada sunnah-sunnahnya. Ya, ada persoalan-persoalan yang pokok. Ya, pokok ini sangat penting. Ya, kita menghidupkan sunnah. Al-ihya'us sunnah. Bapak-bapak yang saya hormati, semoga dirahmati oleh Allah. Bulan ini masuk kepada bulan Sya'ban, dan insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ibadah Ramadan adalah ibadah yang tidak asing buat kita, dan setiap tahun kita menjalaninya, dan kita bertemu dengan Ramadan sepanjang Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Allah mempertemukan kepada kita Ramadan, dan kita selalu berdoa agar kita bertemu dengan Ramadan. Bahkan kita berdoa itu jauh, bukan hanya Ramadan ini saja, Ramadan akan datang pun semoga Allah kita bisa temukan kembali, karena begitu nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan saya ibaratkan kira-kira sebagai undangan Allah. Kita akan dijamu oleh Allah dengan hidangan-hidangan yang boleh jadi kita jarang menikmatinya. Sangat langka kita nikmati menu-menunya. Maka satu keberkahan yang besar jika Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dengan Ramadan kita merasa sebagai orang-orang mukmin, orang yang beriman, terpanggil untuk bersiap-siap al-i'dad lil Ramadan, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Sementara Ramadan itu sendiri selayaknya kita ketahui secara sederhana saja. Ramadan itu asal katanya dari ramda. Ramda itu artinya apa? Panas, membakar. Ramda. Bil makna, dengan satu makna dari nama saja, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu yang menamakan Allah, dan Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang menamakan Allah langsung, bukan Nabi. Ramadan, bulan yang sangat khusus bila khusus, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin dengan penuh gembira, dengan penuh suka hati. Hal ini menandakan bahwa orang-orang yang pada waktu menjelang Ramadan berbahagia dan begitu gembira merupakan tanda keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di bulan Ramadan justru mengeluh, justru tidak bahagia
Kayaknya baru kemarin deh Ramadan, udah Ramadan lagi. Ya, udah deh, nggak bisa ngopi pagi, biasa ngopi pagi, ngeteh, ya, ada jaburannya atau ada snacknya. Ya, jangan sampai seperti itu kita sebagai orang mukmin. Ayat-ayat atau tanda-tanda sebagai orang mukmin itu bahagia dengan datangnya Ramadan. Ja'al Ramadan putihat abwab jannah. Ja'a Ramadan, ketika datang Ramadan itu maka pintu-pintu surga dibuka. Ya. Dan yang merasa terpanggil, merasa berkewajiban atas perintah itu siapa? Yang Allah panggil adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi orang-orang yang memang beriman kepada Allah, yang terpanggil untuk memasuki nikmatnya, lezatnya ibadah Ramadan. Tanpa iman tidak akan merasa lezat Ramadan itu, bahkan justru menyusahkan. Yang diperhatikan adalah kesulitannya saja, bukan bagaimana di dalam Ramadan itu justru 1 bulan yang bisa menghapus segala kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka ada yang mengatakan Ramadan itu boleh jadi wahana, sarana yang diberikan oleh Allah hanya untuk umat Islam. Umat Islam satu, usianya pendek, tidak sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu bisa di atas 100. Nah, kalau umat Muhammad, kalau contoh Nabi Muhammad saja 63 tahun. Kalau sudah 70, 80 itu bonus. Jadi kita bisa merancang, memprogram. Kesempatan Ramadan adalah kesempatan emas buat kita untuk kita bisa melakukan latihan-latihan spiritual kita. Jadi persiapan Ramadan tidak hanya persiapan dalam arti physically, jasadiah kita, tapi juga persiapan spiritual, roh kita, jiwa kita dipersiapkan juga. Inilah harapan penting buat kita di Ramadan. Yang pertama adalah banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah agar kita bisa bertemu dengan Ramadan. Dan di dalam kita niatkan, kita sangat berharap dengan Ramadan itu. Ramadan itu very very important, ya, sangat penting sekali, ya, dan sangat utama di dalam kehidupan kita. Belum tentu di tahun depan kita bisa menikmati Ramadan. Belum tentu di tahun depan kita bisa sehat sebagaimana tahun ini. Apalagi saat ini adalah ujian begitu berat yang dihadapi oleh kita. Ma'isyah kita terganggu, artinya income keluarga kita terganggu dengan pandemi, ujian pandemi, agak terganggu, bahkan bisa terganggu. Kedua, kita dibayang-bayangi oleh virus yang mematikan. Sebetulnya virus biasa. Nah, ini masih ada yang debatable. Apakah corona itu merupakan virus biasa sebagaimana influenza? Nah, itu masih debatable. Yang mengerti adalah para ahlinya, para dokter. Tapi kita sebagai orang beriman, ya kita terima. Memang sudah ada corona. Gak usah kita bilang gak bisa terima nih kita nih. Gak bisa terima, gak bisa, udah terima aja. Ya.
Ya, Allah kasih ujian itu merupakan satu situasi di mana kita diajak untuk bisa lebih khusyuk, lebih bisa berpikir tentang situasi corona ini. Bahwa kita begitu sangat membutuhkan Allah, perlindungannya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi hanya Allah kita kembalikan. Ilallah istighfar. Yang memberikan perlindungan itu, yang memberikan kehendak atas penyakit itu, menolak dan diberikannya penyakit itu adalah sebagai ujian dan untuk mempertebal, insya Allah. Kalau kita menjadi orang yang beriman pada Allah, itu untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Jadi kita menjadi lebih butuh kepada Allah. Bukan butuh kepada manusia, tapi butuh kepada Allah, perlindungannya. Prokes itu hanya ikhtiar semata. Berapa banyak orang yang begitu taat prokes tetap saja terkena. Itu karena Allah yang mengatur, menjadwalkan si A, si B. Si A nggak kena, nggak usah kena. Si B kena, walaupun dia sudah prokes. Ikuti prokes, ya, sebagai ikhtiarnya. Kehendak Allah, rencana Allah. Alhamdulillah saya sudah divaksin 2 kali, ya, karena kebijakan kantor, ya. Tapi saya tetap merasa bahwa dengan vaksin itu bukanlah segalanya, bukan. Yang segalanya adalah Allah. Itu sekedar ikhtiar saja. Ikhtiari manusia. Dengan ilmunya kita hargai. Dengan penelitian untuk bertahan dari virus itu. Jadi ada baiknya kita selalu kepada hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi hanya kepada Allah kita berlindung, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Cukup Allah sebagai Rabb yang melindungi kita, Rabb yang memberi rezeki kepada kita. Boleh jadi memang kita diuji dengan income yang berkurang setelah corona ini. Yaitu sebagai ujian buat kita tetap dalam keadaan iman, untuk mempertebal keimanan kita. Jadi kita yang terpenting benar dalam menyikapinya, jangan salah di dalam menyikapinya. Jangan kita justru malah mengeluh dan tidak terima. Gara-gara pandemi ini saya jadi begini, jadi begitu, ya. Tidak perlu. Justru kita banyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, dan kita berupaya untuk selalu dalam keadaan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terpenting. Toh kalau kita pun terkena, ya kita harus terima. Itu kan kehendak Allah, rencana Allah buat kita. Yang nggak mau terima juga udah kena, gimana? Ya harus diterima lah. Iya. Kepala udah benjol kena batu, ya udah terima aja, ya. Masa marah-marah percuma, udah benjol sama, ya. Marah-marah justru tidak menyelesaikan persoalan. Jadi prokes adalah ikhtiar, semuanya terpulang kepada Allah SWT. Siapa yang sudah divaksin di sini? Bapak-bapak di sini yang sudah divaksin? Belum divaksin. Iya. Ya. Gak apa-apa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi jangan merasa udah divaksin bebas, ya. Tetap saja kita harus berlindung kepada Allah. Maka kita selalu berdoa, ya. Doanya bagaimana supaya terlindung dari virus? Bagaimana? Allahumma inna na'udzubika minal
baras wal junud wal zuzami wa min syai'il asqa. Ya kita berlindung, berdoa kepada Allah supaya kita terlindungi. Karena kita ini manusia yang lemah sebetulnya. Makhluk yang lemah. Apalagi sudah ada isu nih sekarang. Makhluk alien mau datang. Itu lebih berbahaya, lebih kuat dari kita itu. Jadi kalau kita melawan pun juga bukan tandingannya kita. Alien dilawan. Itu isu ya. Ada makhluk yang turun dari planet tertentu ke bumi. Nah, saya sih minta aja Pak Bisarul Hafiz yang ngadepinnya aja. Nah, itu. Teknik, orang ahli teknik ya. Bapak-bapak yang saya hormati, kembali lagi kepada Ramadan. Insya Allah imunitas yang Allah berikan kepada kita dengan Ramadan akan lebih kuat. Manfaat Ramadan selain kita ingin memasuki kelezatan ibadah di dalamnya, khususnya bagi orang-orang yang beriman pada Allah, itu akan merasakan lezat di dalamnya di bulan Ramadan. Kedua, akan mempertambah imunitas, kekuatan kita untuk menghadapi virus, bahkan menghadapi alien sekalipun. Ini kan isu-isu yang sebetulnya dilempar begitu saja. Ya, alien bagaimana bisa hidup di bumi? Dia kan dengan struktur yang sudah dibuat oleh Allah di planet lain. Ya, kalau masuk ke bumi udah beda lagi kan, dimensi, suhu dan sebagainya yang boleh jadi tidak sesuai dengan kondisi fisik alien itu sendiri di bumi. Seperti bumi ini ada lapisan, beberapa lapisan, kalau meteor jatuh itu kan bisa pecah, bisa menjadi serpihan-serpihan. Iya, kebakar itu atmosfer dengan lapisan-lapisan atmosfer itu sendiri. Allah sudah buat itu perlindungan buat kita. Bumi dengan strukturnya, Mars dengan strukturnya, matahari dengan strukturnya. Jadi Allah yang melindungi, Allah yang membuat, Allah yang merencanakan, Allah yang merawat dan sebagainya. Jadi jangan dalam konteks kekuatan ilmu kita saja. Kalau kekuatan ilmu kita saja kita nggak sanggup. Bagaimana glacier dan gunung es itu akan mencair, air permukaan laut akan tinggi, sehingga bumi nanti atau daratan maksud saya itu akan tertutup oleh air. Nah kita tinggal di mana kalau semuanya lautan? Lebih luas lautan apa daratan ini? Laut. Udah lautan semua, gimana kita bisa hidup? Pakai gas gitu dulu, gimana gas yang berebut jutaan orang? Hah? Iya. Ya, jadi kita menjadi kayak SpongeBob. Ya. Iya, sedikit itu intermezzo ya. Jadi artinya semua itu udah diatur oleh Allah, nggak usah khawatir kita. Emang ada khawatir manusiawi, takut, tapi kita berlindung kepada Allah. Kita masih punya Allah. Ya, tak manusiawi lah kalau kita khawatir, karena ilmu kita nggak nyampe. Bagaimana menghadapi alien, bagaimana menghadapi Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya, kita bingung kan? Karena pakai pikiran kita. Terus kalau pakai pikiran, ya artinya pikiran orang-orang tertentu yang saleh, yang cerdas, insya Allah bisa itu dipecahkan. Jadi kembali lagi ya ke Ramadan, kok melenceng ini. Segala alien, virus ya. Insya Allah dengan Ramadan yang kedua, selain mempertebal imunitas juga ya, imunitas dari virus tentunya, atau dari hal yang lain juga, penyakit yang lain. Kondisi tubuh kita sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melawan virus. Kalau kata orang barat virus adalah virus saja. Ya. Virus itu bisa dilawan oleh kekuatan tubuh kita sendiri.
Ya. Justru yang bikin lemah itu adalah sikap kita dalam menyikapi virus itu. Itu yang bikin menurunkan imunitas. Kita stres. Oh gimana nih di kereta, bagaimana di bus, oh bagaimana nih kerja nih, kita harus kontak dengan banyak orang dan sebagainya. Bagaimana pada akhirnya menjadi lemah imunitas kita. Nah, insya Allah dengan saum dapat mempertinggi imunitas, mempertebal keyakinan Allah tetap melindungi kita. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar dari batas kemampuan kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Tadi kembali bahwa Ramadan itu asal kata dari apa, Pak? Ramda, yang berarti membakar. Membakar apa? Bil makna untuk membakar dosa-dosa kita. Tidak ada satu waktu yang paling utama dan paling bisa dilakukan untuk membakar dosa-dosa kita, untuk melatih jiwa kita menjadi jiwa yang takut kepada Allah, untuk melatih jiwa kita menjadi jiwa yang begitu tebal keyakinannya, dan mendidik kita. Jadi Ramadan itu sebetulnya intinya kan mendidik kita juga, mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang saleh, manusia-manusia yang unggul. Maka dia butuh persiapan-persiapan yang sebetulnya harus dengan seksama persiapannya itu. Apa sih kalau mau Ramadan persiapannya? Pasokan makanan. Ya. Hah? Ini ada nih sekarang sudah banyak keluar orang memasok makanan. Ya, belanja beras, belanja mie, belanja telur. Ya. Apa itu persiapannya? Coba persiapannya apa, Bapak-bapak? Yang penting dalam Ramadan itu supaya kita lezat di dalam menjalani ibadahnya. Oh, pasang tenda ya. Ya itu salah satunya sarana ya, sarana ibadah boleh, masih masuk, bagus. Menyiapkan sarana ibadah bagi orang yang ingin sholat tarawih berjamaah. Apalagi? Ya, kesehatan dengan apa? Minum suplemen, ke dokter, minta obat. Sehat itu mintanya sama Allah. Kita berikhtiarnya apa? Allah telah kasih bumi Indonesia ini yang subur. Ya. Dengan kesuburan itu banyak maka tumbuh-tumbuhan yang bisa memberikan imunitas buat kita. Ya, jahe, apalagi jahe, kunyit, serai, macam-macam, lengkoas, bawang putih, bawang merah, iris-iris, itu semua buat apa? Kesehatan kita. Vitamin-vitamin bisa diambil dari apa? Buah-buahan. Di sini banyak buah nih. Ada buah jambu, lengkeng. Bahasa Indonesia ya. Lengkeng tinggal ngambil aja. Di sini kayak surga. Di sini tuh kayak surga, tinggal metik aja, pengen nangka tinggal metik, ya kan? Iya. Di sini alhamdulillah di Blok O ini banyak tanaman-tanaman yang bermanfaat buat kesehatan. Jadi kesehatan itu sebetulnya kesehatan itu yang menentukan dari makanan atau pikiran kita. Pikiran, Pak.
Jadi harus seiring antara pikiran dengan makanan yang kita asup. Makanan bagus dari pikiran kita, jelek pikiran kita tidak stabil dan sebagainya. Nah, pikiran itu yang baik, yang positif, yang memberikan imunitas pada kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang dilakukan apa? Maka di bulan Ramadan itu sangat penting. Yang dilakukan apa? Ini karena Ramadan punya makna pendidikan, mendidik kita. Jadi Ramadan itu mendidik kita. Apa? Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan gerakan-gerakan tertentu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kata-kata ini nih memberikan pengaruh kesehatan. Tenang jiwa kita, pikiran kita. Ya paling tidak sedikitlah sementara lupa hutang kita dalam sebulan itu ya. Kita lupain hutang itu. Jangan kita pikirin aja. Kita pikirin nggak bayar-bayar, kita nggak bisa. Oh Pak Hafiz mah udah selesai, masih muda. Nah, yang tua-tua ini lunasin dong. Ya. Ya nambah. Malah nambah. Bukan yang ngurangin, nambah lagi. Nambah rubutan. Ya Bapak ya, intermezzo. Jadi harus sesuai dengan kemampuan juga apa yang kita putuskan. Ya, kembali lagi kepada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan. Kenapa dia mulia? Kenapa Ramadan itu mulia? Karena di bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Sebuah pesan-pesan dari yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Ilmu dan sebagainya. Itulah yang memberikan pencerahan begitu kuat, pencerahan buat manusia. Nah, itu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan pada kita? Kesehatan, doa, zikir, dan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan juga selayaknya seperti itu. Sering banyak beristighfar. Jadi kita jangan merasa bersih dari dosa atau merasa sedikit dosa kita. Enggak usah, enggak perlu itu. Yang perlu adalah beristighfar. Kita ini manusia lemah. Seperti lidah kita ini lemah sekali. Kadang-kadang enggak bisa mengendalikan kata-kata yang baik. Ya. Iya, emosional kita, ya. Rasa apa ya kita dan sebagainya, pikiran-pikiran buruk kita dan sebagainya, mata, telinga dan sebagainya. Jadi beristighfar itu adalah sebuah kewajiban yang menjadi latihan-latihan jiwa kita. Kita banyak bertobat artinya. Banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita pas masuki Ramadan, kebiasaan-kebiasaan itu terus berjalan di sepanjang bulan Ramadan. Bagaimana bulan tarbiyah, bulan pendidikan ini juga kita boleh jadi kalau misalnya kita dibatasi. Alhamdulillah sekarang ini kita diizinkan oleh penguasa ya untuk bisa melaksanakan Ramadan di masjid dengan prokes tertentu. Tentunya di sebuah kebahagiaan buat kita untuk kita bisa bersama. Jadi intinya adalah silaturahim kita itu, silaturahmi itu ada. Kita bisa bertemu mungkin dengan prokes tentu. Dengan prokes, kemudian ya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, belajar yang belum bisa membacanya dengan baik, terus belajar. Ta'lim wa ta'allum. Ta'lim itu adalah belajar dan mengajarkan. Ta'lim wa ta'allum.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba baca ta'awudz saja. Itu sudah memberikan apa ya? Memberikan pengaruh kesehatan pada diri kita. Artinya apa? Ta'awudz itu. Jadi membaca Al-Quran itu fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi tatkala kita membaca Al-Quran, betapapun kita membaca Al-Quran, kita tetap berlindung kepada Allah. Kemudian membaca basmalah juga. Basmalah itu hadis. Nah, kalau kajian Safinah itu membaca basmalah merupakan untuk membuka pintu berkah. Ya. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa akhta fahuwa ghidazun. Jadi barang siapa yang memulai sesuatu kegiatan dengan tidak atau tanpa biduni basmalah dengan membaca bismillah, maka terputus dari keberkahannya. Maksud keberkahannya itu terputus. Mau makan baca basmalah. Jadi kehidupan kita di dunia ini merupakan mazra'atul akhirah. Apa mazra'atul akhirah itu? Tempat menyemai bibit ya. Bibit menanam, mazra'ah. Menanam itu dan mengetamnya nanti di akhirat. Kebaikannya itu di akhirat. Nah, di dunia inilah kita ladangnya amaliyah. Ladangnya berbuat kebajikan, ladangnya ta'awuniyah, saling tolong menolong. Ladangnya kita mengekspresikan kebajikan-kebajikan ilahi. Kebajikan ilahi apa? Bersedekah. Jadi kita itu jangan membawa rumah ke akhirat, jangan membawa emas ke akhirat. Dikirimkan saja. Dikirimkannya melalui apa? Melalui apa dikirimkan itu harta kita? Dengan sedekah, infak. Dikirimkan. Jadi kalau kita mengundang makan itu tidak hanya untuk orang-orang kaya, tapi orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin dan yatim. Itu berkah mengundang makannya. Nah, jadi jangan mengundang makan itu hanya orang-orang yang kaya saja. Tapi orang-orang miskin kita undang untuk makan bersama. Ya. Kalau bersyukur pada Allah itu mengundang juga orang-orang miskin. Fakir miskin. Belum waktunya. Belum sah. Persiapan insyaallah. Ya. Ini Pak untuk apa? Salat syuruknya? Belum. 10 menit lagi ya. Oke. Ya. Kalau di dalam ayat Quran dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini kita kadarnya beda-beda. Kapasitas kemampuan ilmu dan kemampuan unggulan ibadah kita beda-beda. Tapi yang penting pada prinsipnya, pokok-pokok dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman pada Allah itu ada. Yang pokok itu apa yang wajib? Salat 5 waktu, saum Ramadan, ya, itu yang pokok. Berzakat. Kalau itu ditinggalkan, maka gugur kita menjadi orang beriman pada Allah. Jadi zakat, ya, kemudian saum Ramadan, puasa, ya. Kalau haji ada syaratnya. Kalau haji jika mampu, ya, jika mampu.
Ini istata'a ilaihi sabila. Jadi hadis-hadisnya kira-kira yang berkenaan dengan Ramadan itu adalah ya, menghidupkan Ramadan, ihya'ul Ramadan bi qiraatil Qur'an. Ya. Dengan membaca Al-Qur'an. Kalau yang belum bisa, belajar. Lebih keras lagi belajarnya, 2 kali lipat. Apalagi belajar kalau sudah berusia. Kalau masih anak-anak cepat. Tapi kalau seperti kita belajar itu mesti 2 kali lipat, 3 kali lipat semangatnya. Saya waktu belajar membaca Al-Quran itu, saya alergi waktu itu. Pernah sempat alergi membaca tulisan Arab, dengan menulis Arab itu udah ngantuk aja, udah nggak karuan. Pada waktu SD. Apa nih bacanya, yang lingkar sana, lingkar sini kan, ada titik di sana tuh. Gimana ya Allah bacanya? Tapi ada tumbuh kesadaran, alhamdulillah. Saya masih ditolong oleh Allah. Tumbuh kesadaran untuk belajar. Akhirnya apa? Akhirnya belajar sendiri otodidak untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah itu. Saya hafal. Yang 29 huruf atau 30 huruf itu. Kemudian bagaimana cara menuliskannya, menyambungnya. Karena apa? Huruf alfabet Arab tatkala tersambung dengan tidak tersambung berbeda kan? Tatkala membaca Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan yang sudah tersambung dan sangat berbeda dengan alfabet Arabnya. Alif, cara menuliskan alif bisa disambung nggak? Itu nanti ada babnya lagi ya, cara menuliskannya. Terus bagaimana untuk bisa memaknai setiap tulisan Arabi? Sedikit belajar bahasa Arab. Jadi pertama kita membaca mengenal huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua membacakan lafaz-lafaznya yang benar bagaimana? Dilatih. Karena itu bahasa Arab asing, bukan bahasa kita sehari-hari. Dilatih. Bagaimana menyebutkan alif, ba, bukan ba, no, ba, a, no, a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, ya, kha. Jadi ada cara makharijul huruf, bagaimana mengeluarkan lafaz-lafaz Arab itu. Alif, ba, ta, sa. Kalau sudah ada barisnya, ada baris A, baris I. Nah, A, I, U, bukan A, I, U. No. Di dalam bahasa Arab tidak ada huruf E. A, I, U, E, O, nggak ada E. Inna a'tayna, bukan inna a'tayna. Yang benar mana? A'tayna atau a'tayna? Yang pertama apa yang kedua yang benar? Jawab. Yang pertama apa yang kedua yang benar? Jangan ragu Pak Bisar, Pak. Yang pertama betul. Inna a'tainakal kautsar. Bukan inna a'taina. Iya. Bisa kan bedakannya? Jadi harus dilatih lidah kita. Nggak apa-apa salah dikit-dikit. Cuma belajar terus. Ya, belajar terus. Atau penyebutan fa. Fa itu bukan pa. Kalau orang Sunda kan begitu, pa. Pa. Kalau orang Jawa ngalamin juga ada tuh, alamin jadi ngalamin. Padahal alamin.
nunnya yang dimatikan itu diwakafkan terakhir tetap kesebut alhamdulillahi rabbil alamin, bukan ngalamin ya. Kalau orang Jawa, kalau teman-teman saya di Jawa yang lama yang nggak belajar ya begitu ngalamin ya. Nah, itu sedikit-sedikit dirubah. Dan nggak boleh kita baca Quran menurut asal suku kita, nggak boleh. Kalau kita orang Jawa, alamin dirubah jadi ngalamin, nggak boleh. Orang Sunda apa misalnya, fa'lau, jadi ada semacam hanjah mati, ya, hanjah sukun, ya. Jadi itu harus ditinggalkan kebiasaan logat-logat daerah kita. Kalau orang Banyuwangi apa itu kira-kira yang suka nggak pas gitu makharijul hurufnya. Padang misalnya, Padang apa? Buruye, ya, buruye, buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Bukan buruwe, ya bukan ya. Artinya maksud saya jangan logat daerah kita masukkan ke situ. Ya, jadi kalau baca Quran itu sebagaimana logatnya orang-orang Arab Quraisy. Was-samaa'i dzatil buruj. Misalnya ya itu kira-kira astagfirullah ya, itu kira-kira. Jadi kalau sering dilatih, saya sempat belajar untuk melatih makharijul huruf itu sampai sakit ininya, tenggorokannya itu. Kalau tenggorokannya sudah sakit, sudah merasakan sakit, itu udah mau berhasil itu. Ya, ya, di guru. Misalnya untuk menyebutkan alif, ain, fa, kaf, ya, qaf, kaf. Jadi fa ya, bukan pa. Alam tara kaifa fa'ala, bukan pa'ala. Kaifa fa'ala, ya. Fa'ala bi ashabil fil. Pil, kan begitu. Ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit salah, wajar lah kita ya, proses belajar. Tapi bukan berarti harus bertahan kepada kesalahan, atau kita nggak ada upaya untuk mengurangi kesalahan. Saya masih salah bacanya, tapi dikurangi kesalahannya. Dari kesalahan yang 5 itu dikurangi menjadi 3 misalnya, itu udah bagus karena terus belajar. Ya, kembali lagi. Jadi untuk persiapan Ramadan membaca Al-Quran, tilawatil Quran, bitilawatil Quran, insyaallah syafi'an li ashabi. Insyaallah dengan kita dekat dengan Al-Quran, terlebih-lebih menghafal Quran, kita menjadi dekat dengan Quran. Dan insyaallah dengan Quran itu akan menjadi makhluk yang bisa semacam itulah ya, wallahu alam. Jadi caranya kita akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran juga. Ya. Itu kira-kira kita sholat surut, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun ini dan tahun akan datang, dan kita diberikan kesehatan dan kita menjadi khusyuk di dalamnya dengan kesiapan ilmu yang cukup, fisik dan spiritual kita, dan kita begitu bahagia karena dengan kita bertemu dengan Ramadan insyaallah gapaian untuk kita mendapatkan ampunan dan rahmat kasih sayang Allah
itu menjadi luar biasa, menjadi terbuka buat kita. Itu kira-kira. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan salah dalam menyampaikan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan setelah syuruk bisa saja kalau masih ada kesempatan, tidak ada kegiatan lain, kita bisa berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.